adalah video amatir warga yang merekam detik-detik banjir lahar dingin menerjang sejumlah aliran sungai di lereng Gunung Merapi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis sore. Selain alur Sungai Gendol, banjir juga terjadi di alur Sungai Boyong dan Sungai Kuning. Dalam video, nampak pula sejumlah truk penambang pasir berusaha menyelamatkan diri keluar dari kawasan alur sungai. Diketahui sebelum banjir terjadi, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur puncak Gunung Merapi mulai dari pukul 12:19 hingga pukul 14:37 waktu Indonesia Barat. Terkait hal itu, BPPTKG Yogyakarta menghimbau warga untuk mewaspadai bahaya terjangan lahar hujan serta awan panas yang terjadi sewaktu-waktu. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, DPP Partai Perindo turun tangan memberikan bantuan berupa sembako dan air bersih kepada warga korban pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bantuan ini sebagai bukti kepedulian sosial Partai Perindo untuk meringankan beban para pengungsi di wilayah Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagai komitmen dan bukti nyata kepedulian hadir di tengah masyarakat, Partai Perindo turun tangan membantu warga korban pengungsian dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Sika, NTT. Di wilayah ini, para warga terpaksa harus meninggalkan rumahnya karena terkena dampak erupsi. Bantuan berupa sembako, air bersih, dan juga kebutuhan sehari-hari disambut hangat para pengungsi. Kami merasa berterima kasih dan merasa bahwa sangat senang dengan menerima bantuan dari partai yang pertama yang datang di tengah kami, para pengungsi, bersama orang-orang warga di sini adalah Partai Perindo. Memastikan pemberian tepat sasaran, bantuan ini diserahkan langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kebencanaan, Sri Gusni Febriasari, untuk meringankan beban para pengungsi. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mengusung politik kesejahteraan ini terjun langsung ke lokasi pengungsian sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Kami datang dari DPP mewakili Mbak Ketua Umum memberikan bantuan, salah satunya adalah makanan, lalu di sini ada kebutuhan bahan pokok, misalkan seperti ada telur juga, ada beras, terus juga ada kebutuhan sehari-hari yang kami rasa ini akan sangat bisa membantu saudara-saudara kami. Menyerahkan bantuan bagi para korban bencana alam Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Sika yang terdampak, yaitu kepada 90 kepala keluarga, langsung diserahkan kepada korban erupsi. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini terus berkomitmen dalam mendampingi dan meringankan beban masyarakat terdampak bencana demi mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, kasus dugaan penembakan pelajar oleh oknum polisi di Semarang, Jawa Tengah mulai menemui titik terang. Jasad pelajar yang tewas tertembak ternyata dimakamkan dengan proyektil masih bersarang di tubuhnya. Jenazah siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas diduga akibat ditembak oknum polisi Aibda R dimakamkan dengan proyektil masih bersarang di tubuhnya. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, hal itu dilakukan lantaran pihak keluarga menolak otopsi sebelum pemakaman. Proyektil peluru baru diangkat setelah proses ekshumasi dilakukan. Dia permintaan dari pihak keluarga untuk tidak dilakukan otopsi dan ya dari penyidik menghargai hal tersebut. Dan guna untuk kepentingan penyidikan kasus tersebut, pihak kepolisian memohon dapat dilakukan ekshumasi terhadap almarhum dan akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk pelaksanaan proses ekshumasi tersebut. Sebelumnya, polisi sudah menggelar prarekonstruksi kasus ini pada Rabu malam. Prarekonstruksi dilakukan malam hari untuk menghindari lalu lintas yang padat. Prarekonstruksi juga digelar tanpa oknum polisi Aibda R agar memberikan pemahaman penyidik dalam menangani perkara. Selain itu, polisi juga sudah membuka rekaman CCTV pada saat kejadian. Dalam rekaman CCTV ini, tidak terlihat adanya tawuran sebelum Aibda R melepas tembakan langsung ke korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya akan tindak tegas oknum polisi yang membunuh ibunya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Proses hukum akan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bogor untuk mengusut tuntas kasus Aibda N yang membunuh ibunya di Cilengsi. Selain pidana, oknum polisi bunuh ibunya ini diproses secara etik. Terkait adanya peristiwa yang diduga dilakukan oleh oknum ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Polres Bogor karena lokus delikti atau tempat kejadian perkaranya adalah di Bogor, dan komitmen agar diproses tuntas secara tegas sudah kami sampaikan pada rekan-rekan di Polres Bogor. Polda Metro Jaya juga melakukan proses pelanggaran kode etik yang saat ini sedang berlangsung dan dilaksanakan oleh Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi Polda Metro Jaya tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian diketahui oleh salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil menangkap pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat Bintara Tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sejumlah saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang warga Yogyakarta menggelar aksi teatrikal berjualan es teh di kawasan titik 0 km Malioboro. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah yang dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Dengan mengenakan baju lurik dan membawa nampan berisi es teh, seorang aktivis sosial Yogyakarta Baharudin Kamba menggelar aksi teatrikal di kawasan titik 0 km Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Bahar berjalan kaki menghampiri dan menyapa sejumlah pengendara sambil menunjukkan nampan yang terdapat kalimat sindiran. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana yang viral karena dianggap merendahkan pedagang es teh di sebuah acara pengajian. Terkait hal itu, Bahar mendesak Presiden Prabowo agar segera mencopot Miftah dari jabatannya dengan berkirim surat berisi tuntutan dan pernyataan sikap ke Presiden melalui kantor pos besar Yogyakarta. Ini merespon, mendesak kepada Presiden Prabowo untuk mencopot yang bersangkutan sebagai staf khusus, ya, sebagai staf presiden utusan di bidang keagamaan, karena menurut saya beliau tidak sangat layak sebagai penyelenggara negara. Selain itu diketahui Bahar juga menyoroti Miftah Maulana yang diduga belum melaporkan harta kekayaan sebagai penyelenggara negara. Dari Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Desakan pencopotan Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah ini dari jabatan utusan khusus Presiden bidang keagamaan mencuat di media sosial. Bahkan petisi pencopotan Gus Miftah telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didok. Video viral pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian, memantik amarah publik. Utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan itu menghina dan melontarkan kata kasar
kepada seorang penjual es teh yang tengah berkeliling menawarkan dagangannya. Usai kejadian ini, Presiden Prabowo Subianto disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Mendapat kecaman, Gus Miftah akhirnya buka suara dan meminta maaf kepada publik. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Gus Miftah kemudian mengunjungi rumah sang penjual es teh Son Haji untuk meminta maaf secara langsung. Son Haji pun mengaku sudah memaafkan kejadian tersebut. Meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatan utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Warganet pun ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden di laman change.org telah ditandatangani hampir 50.000 orang. Nama Miftah juga menjadi trending topik di media sosial X dengan lebih dari 100.000 cuitan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarganya bukan bagian dari Partai Banteng. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pun diminta segera kembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Jokowi juga menyebut tak ingin berandai-andai soal rencana masuk partai politik lain setelah PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, seperti ini Pak. Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain ya? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Jokowi dan keluarga bukan bagian dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng ini menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarga tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Sementara itu terkait KTA yang masih dimiliki Jokowi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, berharap Presiden ke-7 Jokowi segera mengembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Sebab menurut Komarudin, secara de facto Jokowi bukan kader Partai Banteng lagi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, pemerintah menegaskan penerapan pajak penerapan nilai atau PPN 12% akan berlaku Januari 2025. Namun kebijakan kenaikan PPN ini akan diterapkan secara selektif dan hanya untuk barang mewah. Hasil diskusi kami dengan Pak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang, yaitu 1 Januari 2025, tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah. Sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Sehingga nanti tidak berlaku lagi, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Dan ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan, tetap tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden juga berusaha menertibkan banyak urusan yang berkaitan dengan hal-hal ilegal sehingga akan menambah penerimaan negara yang selama ini tidak terdeteksi. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menteri Keuangan juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dipungut pajak. Maka saya bisa mencatat seluruh tadi aspirasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepastian penerapan PPN jadi 12% pada Januari 2025 disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi 11 di gedung DPR RI. Sri Mulyani menyatakan penerapan tarif baru sudah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP. Meski pasti naik, namun sejumlah keringanan pajak telah disiapkan pemerintah seperti beberapa jenis barang atau jasa yang tidak dipungut pajak. Meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini, bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini, jadi nanti kami akan sampaikan. Menteri Keuangan tegaskan kenaikan PPN untuk menjaga APBN tetap sehat di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Naiknya PPN mau tidak mau akan mempengaruhi harga sejumlah barang. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 di tahun 2024 ini hanya mampu tumbuh 4,95%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 5,11%. Tim Liputan iNews melaporkan.